Halo teman-teman. Nggak gitu dong Mas. Kemarin kita janjiannya udah bagus banget nih openingnya. Oh iya, nggak gitu ya? Gitu Gue kira ya, gini. Halo calon sarjana. Beda program. Oh, beda. Yang benar. Oke, yang benar. 1, 2, 3. Halo, apa kabar? Yeah, asik. Ih. Gitu dong, kompak. Oke. Good. Gitu doang ya openingnya ya? kurang. Oke, kita sapa dulu siapa yang di rumah yang yang nggak di sini lah pokoknya lah ya. Gimana kalian semua? Semoga sehat-sehat. Yang ada di rumah gimana kabarnya nih? Semoga kalian semua sehat-sehat. Amin. Apa ya? Ya pokoknya sehat-sehat lah. Semoga itu paling sehat-sehat. penting untuk saat ini, oke? Ya. Tadi dulu. Apa sih? Ini kan kita harusnya. Lu gimana nih kabarnya nih Mas? Sehat gak nih? Oh iya. Lu nanya kabar gua ya harusnya. Betul. Iya. Kabar gua Gimana kabarnya sehat? sehat. Kabar gua sehat. Tetap beraktivitas. Tetap. Bagus. Tetap kayak biasanya sih. Kan gua biasanya juga di rumah. Jadi gue tetap di rumah aja. Oke. Kerja dari rumah maksudnya. Kalau lu gimana? Ya kalau gue sih orangnya kan sangat mendukung pemerintahan ya. Wow. Jadi gue saat ini sih kesibukannya lagi rebahan di rumah untuk melawan COVID-19 gitu. Karena pemerintah itu menganjurkan kita untuk di rumah aja gitu. Gue mendukung sekali program pemerintah yang satu ini. Gue sebenarnya mau nanggepin juga bingung ya. Kalau dibilang menanggapi anjuran pemerintah, ya iya sih. Tapi arahnya bukan ke situ jadinya ya. Ya semoga apa yang lo lakukan benar-benar apa ya? Bermanfaat. Produktif. Tetap produktif harusnya betul sih. Sekali. Ya. Oke, teman-teman, jadi berhubung ini adalah episode perdana. Sumanti dong. Bukan. Loh, kalau perdana Sumanti, nanti konten kita main drum ini sekarang nih. Ya bisa. Aduh. Main gitar dia juga bisa tahu. Iya benar, main bass juga bisa, Pak. Iya, abis tapi gimana? bukan di situ maksudnya ini. Tadi lo bilang perdana di gereja kita yang namanya perdana tuh cuma satu, yaitu perdana Sumanti. Makanya gue ya nggak salah sih, benar. Ini masih episode perdana loh nih, jangan sampai emosi langsung kelar ini episode ya. Iya, jangan. Oke. Episode pertama kali ya. Episode pertama. Oke. Sampai mana tadi? Episode pertama. Perdana. Oke. Karena ini episode perdana. Sumanti lagi. Lu tuh, gue yang masuk tuh harusnya. Oh iya. Oke. Lanjut. Apa tuh? Ini episode pertama. Terus betul sekali. Nah, karena ini episode pertama, mungkin kita kenalan dulu kali. Karena mungkin banyak orang yang masih belum kenal dengan kita. Oh iya, benar. Tapi siapa sih nggak kenal gue nih ngomong? Waduh, banyak Pak. Videonya juga udah banyak. Video apa nih? Kenalin. Video apa nih? Kenalin. Mario Onjola. Waduh. Enggak. Gue juga bisa dong. Apa tuh? Saya Rasid. Aduh, bahaya. Oke, kita kenalan dulu. Oke, dari sudut kanan. Oke, kanan. Kiri. Dipotong dong. Oh ya, sorry. Hendy. Gua Aji. Dan kita akan ngebawain acara apa namanya? Podcast Omdo. Ngomongin aja dulu. Asik. Coba ngomong apa tuh? tuh? Apa sih? Kita kayaknya berdua doang gak enak ya kayaknya ya. Nggak enak lah. Tapi sebelum kita lanjut nih, gue mau ngejelasin dulu nih. Oh iya. Podcast Omdo. Mungkin orang-orang masih belum tahu kan. Lu banyak yang mungkin belum tahu nih podcast Omdo itu apa sih sebenarnya? Kenapa diciptakan segala macamnya? Kenapa tuh? Mungkin bisa dijelasin oleh Mas Haji seperti gue.
Gue gak ada bahan mas. Gak tahu. Ya, sebenarnya podcast Omdo ini dibuat karena ada bapak produser yang Lu lempar lagi. Gue udah lempar ke lu nih. Lu lempar lagi. Enggak, sebenarnya gue mau jelasin. Cuman kesian gitu produsernya kan. Iya, kita kasih kesempatan aja. Iya, untuk masa dia nggak masukin nongol? Frame, Iya. benar. Pak, masuk Bukan Pak, masuk, kita nggak masuk, ngerti masuk, nih masuk. guys ya. Iya, bukan Jadi kita nggak ngerti ya. Emang ngasih kesempatan aja gitu. Iya, Bapak iya. Produser. Produser silakan masuk. Oke, Pak, silakan Pak. Dipersilakan. Dijelaskan. Bapak. Boleh nih Pak. Iya, boleh Pak. dipakai nih, boleh dipakai. Pakai ini dulu nih berarti. Oh, Iya, jelas. Pak. Oh, Cek. Cek. Oke, Oke. mantap. Halo, saya Wisnu Tama. Aduh, Pak. Anda udah main Wisnu Tama aja, suara Anda belum masuk, Pak. Oh, belum. Jangan bagus-bagus, Pak. Aduh. Ini ya? Udah. Boleh mungkin Mas siapa dijelaskan. Oh, tunggu. Apa tuh? Maaf teman-teman, saya lupa masukin baterainya. Iya. Belum masuk ya. Pantesan suaranya gak kedengeran. Oke. Tes. Oh, iya. Ada suaranya. Enak. Gimana. Jadi Apa nih? Boleh jelasin dengan Mas siapa? Oh, Terus ini konten apa? oke, perkenalkan saya Perdana Sumanti. Diulang lagi, Pak. Itu punya dia, Pak. Jangan dong. itu gojekan saya. Jangan. Ya. Yang belum tahu ya, nama gue Tian. Biasa di Pemuda. Aktif juga bersama dengan dua bapak ini. Wow, luar biasa. Ya. Oke, sekarang ngomongin Omdo ya. Kalau Omdo sebenarnya ya karena isi konten juga sih kan nggak ada kegiatan pemuda juga kan. Maksudnya gimana itu? Maksudnya pemuda nggak punya kegiatan atau gimana di sih, luar Pak? apa? Maksudnya Gimana? kegiatan Semenjak pandemi Oh, kan iya, di stop dipospon kan, semuanya, benar. Oh, ya. Terus untuk Setuju. mengisi pandemi, mengisi kekosongan ini ya kita bertiga lah. Oh, agar ini juga ya. Berarti Ya, dengan kru satu. Jadi nggak rame-rame tetap. Iya. Dan kita juga tetap ini ya. Jaga jarak. Tetap jaga jarak. Tetap. Tadi semua sebelum masuk tuh kita semua udah di Kita Iya, benar. sterilisasi, ya udah disinfektan. Disinfektan. Nah, sebenarnya bukan cuma ngisi waktu luang, jadi kita tuh sebenarnya tujuannya untuk merangkul pemuda-pemuda di sana mungkin yang kangen banget nih untuk ibadah bareng, ngobrol bareng. Nah, ini kita bikin suatu platform agar kita bisa berinteraksi lagi. Iya. Namanya Omdo sesuai pemuda ya. Apa tuh, Omdo? Omongin aja dulu kan. Oh iya. Sorry, gue potong. Gimana sih maksudnya? Pemuda tuh Pemuda kan semua berawal dari Omdo. Ya apa kan? tuh maksudnya? Ngomongin Omongin Pemuda omong doang. Apa Iya, gimana? apa gimana? Iya, Oh, enggak dong. awalnya ngomong bukan doang, ngomong Iya, dulu. Pak. Makanya Oh, ngomongin omongin aja dulu. dulu. Ngomongin aja dulu. Gitu, Saya kegocek nih. Benar. Aduh, keram jadi- saya. Karena Jadi semua gimana? aksi itu harus Harus dimulai dari dari sebuah omongan. omongan. Dari omongan. Benar nggak? Benar, kayak kita bikin program pemuda kan omongin dulu. Benar. Rapat dulu, gitu baru ya. diajukan. Benar. Iya. Benar. Iya. Bapak Presiden Soekarno Betul. itu juga merumuskan Pancasila tidak sekedar Pancasila. Itu Betul. dirapatkan dulu. Iya, tuh. diomongin Diomongin dulu sama BPUPKI. Oh, iya. Benar kan? Benar. Semoga benar sih. Sejarah saya jelek. Oke. Saya takut melebar nih, takut ya. Oke, terima kasih. Apa nih? Udah kan? Oh, kira. Udah deh. Boleh lanjut ke bintang tamu nanti. Ayo udah. Oke. Oh, ini ntar bintang tamunya narasumbernya pasti oke. Oh iya Oh, dong. oke banget. Jelas. Dan bakal tetap ngubungin teman-teman pemuda nanti, jadi yang dihubungin harap diterima ya. Oh iya. Kalau nggak kontennya habis. Oke. Jelas. Ya, jelas. Oke. Oke, terima Oke, kasih. thank you, Bapak Produser. Terima kasih. Saya Wisnu Tama. Aduh Pak, udah Pak. Udah. Pak. Saya Soraya Rasid. Saya Marion Jola. Aduh. Oke. Lanjut. Kasihan editor. Tadi udah tahu nih tujuan dari kenapa podcast ini dibuat, kenapa namanya Omdo. Ya, betul. Terus kita ngapain nih sekarang nih? Kalau berdua doang kayaknya gurih Kurang juga. banget sih. Bener. Lu bener juga lu kadang-kadang. Bener. Iyalah. Ini kayaknya kita butuh satu sosok lagi nih untuk memenuhi Iya, meja kita bener, nih masih luas banget ya sebenarnya ya. Iya, yang bening-bening dong.
Iya, wah ini kita panggil bening banget ini. Bening siapa? Siapa nih? Gue Kita nggak tahu. punya satu narasumber yang Siapa? banget deh. Pokoknya Siapa? dia seksi, Wow. terus sering Orang. berbicara di depan umum, apalagi hari Minggu dan Oh, sudah gue tahu. sangat terkenal sekali. Gue tahu. Siapa? Gua Kalau boleh tahu? Feni Rose. Bukan, Iya, Pak. bukan. Oh, bukan. Terus Itu nggak siapa? sanggup juga, Pak, kalau kita ngundang. Iya makanya, cluenya yang jangan cuma bicara depan umum dong. Ngomong di hari Minggu. Feni Rose juga ngomong di hari Minggu. Besok harga naik. Aduh, nih ya Siapa? gue kasih tahu Siapa? ciri-ciri lainnya nih. Ini kalau lu orang GKI, lu pasti tahu. Siapa? Ini terkenal banget sih di GKI. Banyak. Ciri-ciri khususnya lagi Apa? punya anak kembar. Gue udah tahu berarti. Udah tahu Punya dong. anak Mas. Siapa lagi sih? Sip. Iya dong. Sip. Siapa Gue sebut lagi? nih, gue sebut ya. Ayo kita panggil Ibu Kety Wodi. Iya bukan. Pak. Iya bukan. Bukan dong. Bukan. Emang bener sih punya anak kembar bener, tapi bukan itu yang kita bukan. maksud. Oh bukan dia ya. Oh, gua kira Iya, Ibu bukan. Kety. Maaf ya. Oh iya maaf. Ini ada anaknya juga di Maaf. Kru kita anaknya Ibu Kety. Maaf. Gede banget lagi nih orang. Oke lah. Takut gua. Oke. Udah. Terus siapa dong? Punya anak kembar. Oke, benar. Di gereja kita punya anak kembar. Betul. Sering ngomong di depan umum. Ngomong di depan. Wah, udah tahu nggak ada lain nggak ada Tahu lah, bukan. Udah terkenal banget ini. Gua tahu. Gue pikir ntar kalau gue sebut udah ketahuan ya. Aduh. Iyalah, udahlah sebut aja lah. Oke. Kita Oke. panggil ya. Kita panggil. 1, 2, 3. Mbak Sari. Gue pikir dia duduk di situ cuma mau ngawasin kita. Nggak taunya beneran bintang tamu. Oke. Ya kembali lagi sama kita. Halo, apa kabar? Apa kabar? Ini sebelum kita mulai nih, kita panggilnya enaknya apa nih? Mbak, Ibu, Bapak? Enggak juga sih. Agak Bude, gimana bude. gitu kalau Mbak ya. Kakak atau apa? Kakak aja. Kita Nggak kan mau. beda setahun. Oh gitu ya mbak? Iya. Oke. Apa? Kok kayak nggak mau gitu? Kenapa ya? Kok grogi gitu ya? Iya, apa aja deh. Kakak boleh. Yang pasti jangan ibu dan tante. Adik Oke. juga nggak apa-apa. Lebih muda. Oke, gini Bude. Oke. Cari yang aman. Ses. Oke. Ses. Ya. Apa tadi? Nggak tahu. Sampai lupa saya. Jadi mbak, gini mbak. Sebenarnya kan topik bahasan kita di sini itu pengen ngebahas tentang ibadah Ibadah online. selama masa PSBB kemarin. Betul. Sampai sekarang. Ya, yang sampai sekarang ini juga masih dilanjutkan. Jadi sebenarnya tuh untuk memulai seluruh pertanyaan yang ada, mau nanya dulu sih, sebenarnya tujuan dari ibadah online tuh apa sih? Oke, kalau tujuannya yang pasti untuk mendukung apa yang pemerintah putuskan gitu ya. Jadi kan yang kita ketahui masa sekarang ini yang kita hadapi itu berat banget kalau boleh dibilang. Bukan cuman Indonesia yang ngalamin, tapi dunia gitu kan. Indonesia malah kalau boleh dibilang baru dapat terakhir-terakhir. Kalau dunia kan udah ngalamin pandemi ini udah dari akhir tahun kemarin, Duluan, gitu kan duluan. Nah, baru kemudian pemerintah Indonesia menetapkan ada kebijakan PSBB. Mulai dari yang pasien pertama ketahuan itu kan. Pasien mbak. Pasien. Oh, pasien. Sorry. Ini dekat loh jarak kita. Saya dengarnya pasien. Maaf. Pasien pertama dan kedua yang dari Depok itu kan. Oh, Terus kemudian berlanjut tambah banyak ketahuan positif. Lalu pemerintah ngeluarin kebijakan PSBB
dan akhirnya Sinode GKI gitu ya, karena kita GKI Jatiasi ada di dalam lingkup Sinode GKI, kita bareng-bareng ngikutin kebijakan yang dikeluarkan oleh BPMS GKI untuk ibadah di rumah. BPMS itu apa, Mbak? Badan Pekerja Majelis Sinode Oh, gitu. iya. Maaf ya kalau Iya. salah nih. Kaku Iya. agak Iya. gimana grogi nih. Saya gitu lupa kan. soalnya. Ya, akhirnya sih kebijakan dari BPMS GKI ini kita ikutin. Salah satu caranya adalah dengan bikin ibadah online di rumah. Tujuannya menekan, mencegah penyebaran COVID-19 semakin luas, semakin banyak gitu. Karena ternyata kalau kita ibadah tuh termasuk tingkat resikonya tinggi banget Oh, gitu. iya. Jadi dibanding kita pergi ke mall sama kita pergi ibadah di gereja, resikonya tuh lebih tinggi yang ibadah di gereja. Oke. Karena kita ngumpul di satu tempat. Kita dapat kesimpulannya berarti ya. Kita udah dapat kesimpulannya. Jadi udah selesai ya. Gak tahu kan? Lebih baik Ke mall diam di aja. Iya. Oke. Terus sebenarnya gue mau nanya sih Mbak, kan banyak gereja yang bukan melakukan, bikin ibadah online ini nih, gitu kan? Nah, kalau kita sendiri, kenapa kita harus bikin ibadah online ya di gereja GKI Jatiasih gitu? Sedangkan kan, setahu gue ada tuh dari Sinwil, apa sih namanya, YKB ya kalau nggak salah. Nah, alasannya kita melaksanakan ibadah online sendiri tuh nggak pakai YKB aja ya itu apa tuh gitu, kalau boleh tahu. Iya, jadi ngapain gitu ya, pertanyaan lo repot-repot tiap satu hari Maksudnya setiap minggu pasti ada kegiatan ngerekam gitu ya. Tunggu. Sabar. YKB apa sih? Yayasan Komunikasi Bersama. Itu yayasan miliknya GKI. Bukan Oh, iya, itu iya. beda. Ya. Iya benar. Terima kasih Bang Rey sudah membenarkan. Iya. Yang sinkron. Ya, kalau yang belum tahu ya sekalian aja dikenali nih kan. YKB itu Yayasan Komunikasi Bersama. Dia yayasan punya sinode wilayah Jawa Barat, GKI Sinwil Jabar. Tapi manfaatnya, segala bentuk kebaikannya dimiliki oleh GKI. Jadi yang ngelola Sinwil Jabar, tapi kayak ngerekam hasil-hasil produksinya untuk lingkup GKI dan lebih luas lagi. Kayak wasiat, renungan harian wasiat, KIDI, terus yang Youth for Christ, itu produksinya. Gitu. Itu produksi YKB. Nah, kalau tadi Aji nanya kenapa sih GKI Jatiasi gitu ya, khususnya kok bikin ibadah online sendiri gitu ya. Sebenarnya yang pertama, Majelis Jemaat melihat kita bisa untuk melakukan ibadah online sendiri dan melihat manfaatnya adalah kehadiran itu. Bentar dulu Mbak, maaf. Apaan sih itu grup? Untung gede orangnya. Gua takut. Maaf. Enggak itu Mbak, bukan kru ya. Bukan. Jangan baperan dong. Refleks. Oke. Jadi intinya Majelis Jemaat GKI Jatiasi itu ngelihat bahwa kita tuh bisa membuat ibadah online yang sesuai dengan konteks kebutuhan jemaat, dan manfaat utamanya adalah tetap menyapa jemaat melalui kehadiran Majelis Jemaat GKI Jatiasi sendiri gitu kan. Kalau kita pakai YKB juga bisa. Kita pakai gereja-gereja yang lain yang ada di kanal YouTube itu juga bisa.
Cuman akan lebih bermakna mungkin ya, dan lebih terasa lebih dekat gitu. ya, oh saya hari ini ke gereja karena ngelihat si A, si B lagi gitu, walaupun mungkin Membayangkan lewat lah ya. layar ya. Jadi beda pasti sapaannya gitu Ya, kan. ya. Gitu. Oke gitu ya. Nah, sebelum kita lanjut nih, kan ini kan konten pemuda. Nah, Rada kurang kalau misalkan kita tidak melibatkan pemuda untuk ikut dalam pembicaraan kali ini. jadi kita nggak pemuda nih ceritanya. Saya Iya, pemuda sih. Cuma Selain kita maksudnya. Selain kita maksudnya. Diperjelas. Membawa cara aja. ini kenapa ya berdua MC-nya? Jadi kita bakal telepon salah satu dari pemuda yang aktif dan kita mau coba ngobrol dengan pemuda tersebut. Pakai Kira-kira apa? siapa pemudanya? Nah, phone pakai apa? Pakai apa nih? Ini pakai apa, Mas? Ini aplikasi yang itu yang kayak di sinetron maju mundur itu. Zoom. Ini kalau di Jogja nih budaknya laku nih. Oh iya. Jum, Ujum. Jum, ya. Aduh. Jadi lapar. Gak apa-apa. Aduh, gimana sih cara nelponnya nih tadi? Ini saya telepon dong. Oh, ini. Oke. Kita telepon ya. Halo, apa kabar? Wah, Gimana baik. nih? PSBB aman di sana? Aman. Oke. Oh, selama PSBB berarti di rumah aja nih ya? Kerjaan gimana kerjaan? baru di rumah kemarin. Oh, baru di rumah. Oke. Berarti selama ini masuk. Masih masuk berarti ya selama ini ya? Masih masuk sampai hitam nih. Ya nggak usah dicurhatin bagian itu. Juga. Ya, oke, Pen. Tunggu Pak, ini belum di-record. Bentar dulu. Kita ulang lagi. Belum ke-record. Ya. Ulang. Oke, 3, 2, 1. Halo, apa kabar? Halo, apa kabar? Kabar baik. Gila, udah lama banget gak ketemu. Vendra gimana kabarnya, Pen? Barusan ditanya. Baik. Iya. Baik. Sehat-sehat ya? Asing ya. Apa? Suaranya kok kayak nggak asing nih, kayak orangnya banyak gitu. Padahal Oh banyak, Banyak nih. Nggak bisa dilihat kan banyak banget. banyak banget. Banyak kan? Iya. ini pada udah cuci tangan belum? Udah. Oh kita bukan cuma cuci tangan. Kita cuci baju. Cuci hati juga udah. Udah tuh. Oh cuci Belum aja hati. Iya benar. Amit. Cuci. Harus banyak yang dicuci. Emang kadang. Gimana Fen? PSBB kerjaan? Iya, baru di rumah nih kak. Iya, baru di Berarti rumah. kemarin kantor. Ngantor. Oh. Sampai hitam gini kak. Iya baik. Nggak ada Dicurhat. kiriman skincare Lu gratis gitu. lu dirumahin demi kesehatan apa emang anggarannya habis, Ben? Oh, Daripada potong-potong iya. semua. Anggarannya banyak ya. ada pemangkasan nih. Oh. Tapi tetap aja itu demi kesehatan sih, Ben. Benar. Iya. Demi kesehatan kita semua. Iya. Iya betul. Kayak yang dibilang Mbak Sari tadi berarti ya. Iya. Terus gimana nih? Selama PSBB kan kita ibadah online nih. Ikut ibadah online nggak di rumah? Oh ya ikut dong. Keren. Tanpa Keren. skip. Tanpa di skip. Apa? Tanpa di skip. Tanpa diskip. Iya. Bagus. Jujur nih, jujur. Jadi nanti kalau ada AdSense juga nggak boleh di skip. Nggak boleh. Mungkin ya orang ibadah ada AdSense. Emang kemarin yang pembicaranya siapa, Ben, kalau boleh tahu? Iya siapa tuh ya Ben? Ininya Kak Hilda, pembicaranya tuh Kak Sani. Oh, berarti benar. Jangan ditanya temanya, bacaannya apa aja. Jangan nggak usah. Iya. Itu aja membuktikan kalau Iya. belum nonton dan nggak di skip. Iya Nah, menurut lo sendiri gimana sih, Ben? Kalau ibadah online tuh bedanya apa sih di rumah sama kebaktian langsung? Bedanya pasti jauh banget Mas Hendy.
Kan kalau ibadah kita bertemu secara tatap muka langsung kan feel-nya lebih terasa. Ya. Feel-nya lebih terasa. Setuju. Kalau sementara ibadah online kan kita jalaninya ya hanya intern keluarga aja. Intern keluarga. Oke. Kan kadang kalau kangen kan harus bertatap muka. Oh, Iya. kangen yang perlu Ibadah. Kangen ininya Mas, kangen tea time-nya kalau di Pemuda. Dengan teh sama kopi gratis. Iya. Boleh dicatat itu sih. Oke, Ben, ini kan kita juga sebenarnya ya kita kan udah mau masuk ke new normal nih semuanya. Kita udah ada wacana-wacana new normal. Oke. Kalau dari lu sendiri Ben, mungkin ada nggak sih yang ingin ditanyakan mengenai new normal, terutama di pergerajaan kita ya? Di GKJTAC. Nah, iya bener nih, kan kita udah lama nggak ibadah secara langsung ya, konvensional di gereja. Aku mau tanya Kak, kalau misalnya di masa new normal ini, apakah bisa diterapkan di GKI Jatiasi? Oke, menarik. Disimpan dulu jawabannya. Thank you Vendra, waktunya sudah meluangkan waktunya untuk kita semua. Semoga sehat-sehat. Sehat-sehat, Bos. Dadah, terima kasih, ditunggu jawabannya ya Bang. Hati-hati. Tetap sehat. Oke. Tetap sehat, tetap bersih. Oke, itu tadi udah sedikit perbincangan kita sama salah satu pemuda. Vendra. Tapi sebelum lanjut, tadi kan nanya tentang new normal ya. Gue mau nanya dulu sih Mbak. Apa tuh? Tentang ibadah online nih. Kita balik ke ibadah online lagi. Jadi gue mau nanya, sebenarnya sikap dalam kita menonton ibadah online itu diharuskan juga nggak sih harus begini. Misalkan nih, kayak misalkan kita nonton sambil leyeh-leyeh, sambil tidur-tiduran, terus pakaiannya. Jadi kan pakaiannya kan, kalau mungkin kita ke gereja ketemu orang-orang, jadi kita mau serapi mungkin, secantik mungkin, sekece mungkin, pokoknya gitu. Tapi kan kalau di rumah mungkin sambil ya udah kutangan aja lah gitu pakai boxer kan. Enggak lah, kalau gue tetap wangi. Gue tetap wangi. Kalau gue juga, iya. Iya, bebas lah kalian itu ya. Iya, gimana tuh? Apakah sikap menentukan juga? Yang pasti kita harus tahu sikap yang harus kita berikan ke Tuhan itu kan adalah yang terbaik, ya kan? Iya, betul sekali. Berarti ada nggak kalau misalkan kita ibadah online dengan ibadah konvensional atau offline di gereja, perbedaannya? Harusnya nggak ada, karena dua-duanya sama-sama kita berjumpa dengan Tuhan. Versinya cuman kita rutinnya sebelum ini ibadah di gereja, terus sekarang berubah jadi ibadah di rumah bareng sama keluarga. Kan dua-duanya ibadah. Berarti kalau ditanya gimana sikap kita, ya sama seperti kayak kita mau ibadah hari Minggu ke gereja. Nggak boleh beda. Betul sekali. Dan makanya kalau teman-teman gitu ya atau jemaat melihat liturgi yang dibagikan, di situ majelis jemaat mencantumkan tata cara penggunaan liturgi. Salah satunya, lo jangan bilang berarti belum dibaca. Kita nggak tahu loh. Waduh. Gue mewakili untuk orang-orang yang belum tahu. Oke, baik. Berarti gitu ya, saya gitu. harus menjelaskan lagi gitu ya. Iya. Boleh. Boleh. Jadi intinya ada tata cara penggunaan liturgi. Itu tuh sampai kita menuliskan diminta untuk berpakaian sebaik mungkin, serapi mungkin, temukan tempat yang baik gitu, maksudnya jangan di depan rumah yang tukang roti lewat, tukang ayam lewat, tukang sayur lewat, ya kan nggak enak. Jagung manis gitu, Mbak, kan? jagung manis. Jagung. Jagung manis. Iya. Udah hafal ya Pak, jam berapa lewatnya ya? Ya itu pilih spot di rumah yang terbaik yang kita bisa benar-benar tenang. Jadi kalau ngedengerin khotbah, ikut bernyanyi, kita nggak terganggu dengan suara lain. Yang lain pun juga tidak terganggu dengan apa yang kita lakukan. Itu kan penting. Jangan sampai kita beribadah mengganggu yang lain gitu, ataupun juga yang lain mengganggu ibadah kita. Nah,
berpakaian gimana? Oke lah di rumah gitu kan. Iya. Gak ada yang lihat juga. Iya gak ada yang ngeliat. Ya kan ini interaksi gue sama Tuhan. Iya tuh. Gimana Mbak kalau kayak gitu Mbak? Ya, gue sepakat dengan itu. Ini interaksi gue dengan Tuhan. Tapi sekali lagi gue memakai pemahaman sederhana. Lo mau ketemu presiden aja pasti rapi dong. Usahain pakai jas, kemeja, dasi. Atau kalau model Presiden Jokowi sekarang ya minimal kemeja deh gitu kan. Pakai jaket bomber boleh dong? Boleh. Oh. Iya nggak, maksudnya kita pasti yang terbaik yang kita pakai Ya, betul, ketika betul, mau ketemu presiden gitu kan. Betul, Nah ini betul. mau ketemu Tuhan pencipta kita. Oh. juga ya? Masa iya kita tetap Iya pakai juga celana ya. pendek? Benar, Masa benar. kita nggak mandi gitu Iya kan? iya. Ya minimal kita harus 15 menit mempersiapkan diri sebelum ibadah itu mulai. 15 menit. Iya. Emang kamu mandi berapa menit? Enggak, maksudnya mempersiapkan itu sebelum ibadah mulai 15 menit gitu. Iya. Kan harusnya setengah jam kita ibadah ada di gedung gereja. Oh iya. Iya, Jadi betul, benar-benar ngikutin itu gitu ya? Iya. Oh. Karena begini, mempersiapkan diri itu penting. Kalau Ya. kita kayak nih biasanya oma-opa nih ya, yang rutin 6.30 itu udah standby gitu kan. Iya. Mereka nggak mau, kalau orang Jawa bilang gerasa gerusu gitu. Mereka mau yang tenang. Karena apa? Mereka sadar bahwa mungkin diri mereka udah pendengarannya susah, gampang pusing atau gimana, maka mereka usahain datang lebih awal gitu kan. Ikutin persiapan lebih awal. Itu harus kita coba praktekin dalam hidup kita gitu. Kayak Hendy, Aji mau mau masuk kerja, pasti diusahain dong paling enggak 10 menit sebelum jadwal jam masuk kantor itu udah ada di kantor kan. Kalau enggak kan potong gaji. Ya, gitu. Iya betul. Datang ke kantor takut potong gaji. Datang ke Tuhan terlambat, gerasa gerusu, nggak ada takutnya sama sekali. Kalau saya siapa yang motong gajinya, Mbak? Hah? Kalau saya siapa yang motong Iya gajinya? siapa aja. Gitu. Itu maksudnya kita juga Iya, perlu iya, pahami gitu. Paham. Itu gue sih sebenarnya ngomongin di luar dari GKI Jati Asih. Iya, Karena gue nggak ada tahu kita. GKI Jati Asih itu pasti Beh. On time, Wah. rapi. Terus gila. Rohani banget deh orang-orang itu. Ini kita ngomongin di gereja luar aja. Iya. Gue nggak mau nyebut sih. Sebenarnya Iya. itu berlaku buat manapun Iya, gitu. Cuman kita kenal Jati Asih itu kan sudah sangat Wah. baik. Gue udah tahu. Tahu banget lah. Iya. Ini gue cuma mewakili orang-orang yang di luar sana, di luar GKI Jati Iya, Asih. yang mungkin masih banyak yang begini ya. Iya, itu kan kali aja. Itu pemahaman umum sih yang gue paparkan. Iya. Pemahaman umum banget. Betul. Oke. Terus Mbak, balik ke pertanyaan berarti nih. Tadi kan udah tuh harusnya gimana sih kita mempersiapkan diri untuk melakukan ibadah online yang kemarin udah lewat gitu. Walaupun ini masih berjalan ya. Jadi kita dapat gambaran sih, dapat pengetahuan juga gitu kan. Kalau kemarin kita mungkin di luar sana yang nonton ibadah GKI Jati Asih gitu masih nyantai-nyantai gitu kan, masih kutangan doang ya kan. Nah, itu dapat gambaran. Nah, kalau Jakarta sekarang udah new normal katanya. Pelonggaran PSBB kali ya. Nah, kita gimana nih, balik ke pertanyaan. Oke. Kalau new normal itu sebenarnya konsepnya apa ya? Bahasa Inggris, Mbak. New Iya. normal, baru normal. Kebiasaan baru. Oh, bukan gitu ditanya kan. baru normal ya? Bukan. Berarti sebelumnya nggak ada normal dong. Sebelumnya abnormal. apa ya? Waduh. Waduh. Merah Apa ya, dong? boleh nih. Merah. Sensor editor tolong nanti. Ya sensor. maaf gitu. Iya, kalau the new normal atau kebiasaan barunya yang akan GKI Jati Asih lakukan, kemungkinan besar nggak jauh berbeda dengan gereja-gereja manapun. Pasti akan ada protokol-protokol kesehatan sebelum ibadah yang harus dilakukan. Apa tuh, Mbak? Misalkan Kalau boleh. walaupun di Jakarta dan di beberapa daerah pelonggaran PSBB udah dijalankan, nanti mungkin di GKI Jati Asih pelonggaran PSBB nggak ada, mungkin ya gambarannya. Akan tetap ada PSBB karena kita nggak mungkin menghilangkan
COVID-19 ini gitu kan. Iya. Dia akan tetap ada di mana-mana Betul. sampai benar-benar vaksin itu ditemukan, baru tubuh kita imunnya bisa menolak dia gitu kan. Nah, protokol kesehatan ini tuh harus dilakukan. PSBB itu di GKI Jatiasih ke depannya akan diberlakukan juga dengan ketat. Misalkan yang tadinya kita datang ke gedung ibadah, ya biasa aja lewat depan pintu masuk, senggol-senggol dikit nggak apa-apa gitu. Nanti Colek-colek dikit boleh lah. Ya, colek-colek dikit boleh lah. Senggol Ini tuh dikit, enggak. joget kan. Iya. Ini tuh Dangdutan. ntar enggak. Kita akan buat jarak minimal 1 meter ketika masuk, mau terima warta jemaat atau ambil gitu, itu akan ada jarak. Lalu kemudian tidak akan berjabat tangan. Nah, itu pun gimana tuh? Berarti salam damai nggak ada nih? akan ada, tapi gini, konsep salam itu kan nggak selalu berjabat tangan, Oh iya benar juga Iya sih. iya kan? Iya juga. Coba Abang None salamnya gimana? Gini, Iya, begini, kan menyapa gitu kan? Salam damai lainnya bisa dengan begini, menangkupkan tangan di depan. Berarti lu bisa gini di salamnya nih. Iya bisa. Bisa gitu ya. Salam damai. Iya. Salam damai. Bisa juga dengan kita naruh tangan di dada. Itu jadi salam ini, Gini ya, Bisa dia. begini dong. iya begini Inilah bisa. salam damai ini. Iya. Peace. Itu nanti Salam damai bro. yang susah kalau peace adalah mereka yang orang tua, kan ntar kita nggak sopan. Hmm. No, Gitu, iya, kan iya. masih Kira mending mau lah dark kalau joke misalkan nih. kita ngomong ke Haji begitu. Iya, iya. Ini kan orang tua yang bisa dimaklumi. Iya. Jadi ada beberapa hal yang akan berubah memang gitu. Ntar di depan disambut sama security, sama Oh berarti protokol untuk kesehatan itu pasti ya? pasti Itu udah pasti. ya? Dan Wajib masker nggak? Hah? Wajib masker juga? Wajib. Wajib. Nah ini yang baru mau kusampaikan. Oke, silakan. Jemaat Oke, tuh oke. akan diimbau jauh-jauh hari diberi informasi bahwa mereka wajib membawa APD sendiri. Dalam artian masker, helm enggak ya, face Oh, beda, shield beda. gitu ya. Kalau memang oh ya, punya beda. dana lebih bisa membawa face shield lebih, bisa kasih ke orang lain. Facial apa Mbak? Apa Oh, ya? kirain Tutupan facial. muka. Oh facial lah Oke. gitu. Gua juga mikirnya Facial. facial tadi. Iya, gue dengerin facial. Buset, facial Maaf, di maaf. gereja. Jadi ini ngaruh nih ya Saya headset ada kita APD ya. sih, aman. Oke. Iya. Tenang. APD. Tolong Iya. dong, ambilin APD gue dong. Nanti gue juga khotbahnya beda. Hah? Iya, mic yang gue pakai itu harus dikasih sarung sendiri. Pokoknya pembicara Oh, gitu. lah ya gitu Iya. ya. Pakai sarung Oh. apa kalau boleh tahu? Gajah Ini dulu kayak- apa Wadimor? Jangan sebut Oh, bukan merek. sarung itu ya? Oke. Nah ini kayak yang mic kalian pakai itu harus dipakein. Oh ini sarung Ya, kalau ini kan busa yang nggak bisa sekali pakai. Oh ini yang sekali pakai. Iya, sekali pakai. kita harus sediain yang Oh, sekali gitu. pakai. Jadi gereja pun harus sadar hal-hal terkecil seperti itu. Oh iya. Dan mungkin nanti akan ada bahkan ketika nanti itu kan secara umum nih ya Mbak. Berarti kalau nanti ada ibadah apa sih namanya? kategorial. Kategorial gitu juga? Apa diusahakan saja gitu? Diusahakan Kategorial untuk sementara yang kategorial nggak dulu. Oh, Semua gitu. bergabung di ibadah umum. Oke. Nah, poin penting yang perlu diingat, pasti akan ada pengurangan jumlah umat yang datang. Oh. Karena akan dikasih jarak. Itu gimana cara itu? Entah kebaktiannya diperbanyak atau dibikin invitation atau gimana tuh? Ya, kami di BPMJ, tahu BPMJ ya? Tahu. Apa? Tahu. Badan Pengurus Badan- Majelis Jemaat. Tahu. Semua juga Ya, udah pasti Badan tahu. Pekerja Tahu. Majelis Jemaat Ya, gitu itu. ya. Itu yang mencoba memikirkan nanti gimana ke depannya, apa nambah jam ibadahnya diubah karena setelah selesai ibadah akan ada penyemprotan disinfektan. Wajib. Oke. Karena Yang bangku masuk yang itu masuk dipakai. kulkas itu ya berarti? Enggak. Ya kayak kulkas itu kan? Bangku Oh, tempat duduk. bangkunya, orangnya Iya. enggak? Enggak. Oh, kirain Itu orangnya kan juga. nggak boleh. Ya kan nggak tahu. Orang nggak boleh disemprot
cairan disinfektan. Oke. Berarti Itu. salah ya selama itu ya orang-orang Iya, itu. Oke. memang nggak boleh. Ya ya ya. Nah itu kan butuh waktu penyemprotan sampai kering, lalu mengelap lagi gitu kan. Persiapan itu kan butuh waktu 1 sampai 2 jam Iya, gitu. Itu kan butuh pertimbangan. Mungkin nanti akan berjarak lebih jauh jam ibadahnya, bisa juga nambah lagi jam ibadahnya gitu. Oh, benar juga. Dan oke, oke. sifatnya bagaimana nanti akan diinformasikan gitu. Ya 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 ya. Ya. Panjang memang kalau ngomong the new normal, belum lagi kita harus pemetaan rumah-rumah jemaat ada di zona merah atau zona hijau. Nah kalau di zona hijau? Kalau zona hijau bisa, Oh. yang zona merah kan yang susah. Iya banyak bom, Iya, nggak boleh keluar rumah biasanya. Iya. PUBG. Oke, nggak ada yang ngerti, nggak apa-apa. Bukan. Terus Itu doang, yang ngerti. terutama ini himbauan bukan cuma untuk pergi ibadah gereja, tapi untuk ke semua orang, untuk semua kondisi. Yang usia di bawah 15 tahun baiknya tidak pergi-pergi kemana-mana. Berapa tahun, Pak? Di bawah 15 tahun. Oh berarti gua nggak bisa dong. Bapak udah lansia. Wadaw. Ya. Di bawah 15 tahun Bapak itu udah 2 kalinya, Pak. juga sebaiknya tidak ikut ibadah di gereja Oh. gitu karena rentan. Pokoknya balita lah ya dilarang ya. Ya, Berarti sekolah minggu nggak ada dong? nggak ada. Kan Oh iya, tadi udah tadi dibilang. dibilang ya. Iya. Iya. Ngetes doang gue. Oh, Iya. bagus. Berarti Bawah Bapak 3. sendiri yang ngetes diri Bawah sendiri. 5 tahun sama bawah 50 tahun. Bu. Balita. Balita aja. Nah, yang di atas 50 tahun itu juga nggak boleh pergi ke gereja. Oh. Jadi ada 3 kategori. Di bawah 15 tahun, di atas 50 tahun, dan yang mengidap penyakit kronis Nggak boleh. tidak boleh. Kenapa? Tahu dong, karena Ya. imun tubuhnya Rentan lah. rentan. Ya. Ih, berarti gerejanya ntar ibadahnya anak muda semua gitu dong. Oh, bagus berarti. Cuci mata, cuci mata. Iya kan maksudnya biar seger Iya. kita cuci mata. Cuci mata. Kamar mandi, Iya, cuci muka, baik. cuci mata. Iya. Oke. Gitu kan. Oh gitu. Ada Oke bahaya. oke. Iya. Jadi gitu ya gambaran. Ya sedikit gambaran untuk new normal normal ke ya. depannya nanti ya. Iya. Tapi untuk fixnya kan masih dirapatkan lagi kan. Iya. selanjutnya. Iya. Dan ini kan masih sampai apa paling tidak kan sampai akhir Juni kan. Iya. Kita nanti juga akan informasikan kemudian ke jemaat. Jadi Bapak Ibu, teman-teman pemuda dan semua, kalau untuk informasi bisa ibadah lagi ke gedung gereja, mendingan nungguin langsung dari MJ-nya informasinya. Jadi bukan patokan pemerintah. Kalau pemerintah udah mengizinkan Bener. rumah ibadah dibuka, Iya. tapi MJ melihat, majelis jemaat melihat bahwa daerahnya itu masih rawan. Terus kemudian di kotanya atau daerah terdekatnya terjadi peningkatan pasien positif. Ya berarti jangan buru-buru. Ya. Gitu. Ya. Jadi Nggak Bapak boleh Ibu, teman-teman pemuda, ya sabar aja dulu di rumah. Ya. Tuhan tidak terbatas di gedung gereja. Asik. Ini Udah closing gua demen statement nih. ya. Ini gue demen banget nih. Oke, jadi teman-teman mungkin Ya. tadi yang si Vendra juga sudah terjawab ya, Mas Vendra. Ya, Mas sudah Vendra, udah lengkap jawab ya, sekali. Udah jawab ya. Iya, kan udah mati, Pak. Oh iya udah mati ya. Oke. Gitu. Sebelum kita menutup mungkin ada closing statement Oh belum ya tadi. Iya. dari Tadi nggak closing statement itu. Oh iya. Mas Andi mungkin. Ya, apa yang kita alamin sekarang itu bukan cuman di GKI Jatiasi, bukan cuman di beberapa daerah, tapi seluruh dunia. Jadi jangan cepat-cepat mengambil kesimpulan sendiri, tapi juga jangan takut atau sampai kehilangan pengharapan. Apalagi mungkin akibat pandemi ini pekerjaan, keuangan, perekonomian, kondisi rumah tangga tuh ngalamin gangguan. Tapi ini bukan Anda sendiri gitu loh. Semua pihak itu mengalami. Tapi percaya bahwa kita itu dimampukan sama Tuhan untuk bisa melalui ini pelan-pelan.
bukan buru-buru karena kita mau mempertahankan kehidupan. Bukan mau memberikan kesusahan, kesakitan atau kematian. Jadi berbicara the new normal, pelanggaran PSBB, menurut pandangan saya itu adalah kebijakan pemerintah untuk kondisi perekonomian Indonesia. Bukan berarti kemudian kesempatan kita bisa melonggarkan diri karena bosan kelamaan 3 bulan di rumah aja, gitu. Jadi kita mesti hati-hati. Lalu kemudian jangan kemudian langsung memakai kebijakan pemerintah untuk mendorong atau tergesa-gesa membuka ibadah offline atau kembali beribadah secara konvensional. Karena masih simpang siur juga kan sebenarnya ini. Kita apalagi nggak tahu, gitu. kita rekaman hari ini aja udah naik lagi korbannya yang positif gitu kan. Jadi kita perlu berhati-hati, berhikmat untuk bisa tetap menjalankan hidup dari Tuhan yang adalah anugerah ini. Mau kita tua, muda, anak bayi ataupun kaum dewasa, semuanya itu dapat bagian untuk menjaga kehidupan. Maka berhikmatlah. Pergi ibadah itu bukan berarti harus selalu di gedung gereja. Dimanapun kita berada, kita itu mempersembahkan hidup sebagai ibadah yang sejati kepada Tuhan. Jadi buat teman-teman jangan bosen please untuk di rumah aja, jaga kesehatan. Biar kami yang mengupayakan ibadah supaya kalian tetap di rumah. Kamu di rumah aja ya. Keren ya. Oke. Ya, jadi demikian seonggok obrolan. Seonggok ya. Ya, semoga itu bisa memberikan pengetahuan-pengetahuan baru untuk kalian yang ada di rumah dan juga mungkin ada pemahaman yang mungkin belum paham sebelumnya mungkin dijelasin hal yang selama ini salah paham ya kan. Ini diluruskan. Ya, jadi mungkin atau ibadah online-nya lebih kusuk. Lebih kusuk benar sekali. Ya. Oke, semoga semua tetap sehat-sehat. Tetap sehat-sehat semua di rumah. Semoga sehat-sehat dimanapun kalian berada. Semoga tetap sehat. Min. Gue Boneka KKY. Gue Lala Carmela. Gue Iqbal Ramadan. Kita pamit undur diri. Jesus bless.